Episode kedua ini dibuka dengan memperlihatkan suasana di kota Jakarta 24 September pada tahun 2003. Dan terlihat di sana seorang Komandan Jenderal TNI yang sedang mendatangi seorang dosen mikologi bernama Ibu Ratna. Yang mana, kedatangan Pak Irjen ini mencari Ibu Ratna yaitu dikarenakan mereka ingin meminta bantuan kepada Ibu Ratna mengenai spesimen yang telah mereka temukan. Iya. Saat dilihat, spesimen itu adalah Ophiocordyceps menggunakan klorazol guna persiapan pengambilan sampel yang ada di jasad seorang manusia. Ini Ophiocordyceps. Ibu Ratna pun kemudian masuk ke dalam ruang otopsi untuk melihat spesimen yang ada di tubuh mayat tersebut. Dan setelah dilihat, itu merupakan bekas gigitan manusia. Apa ini gigitan manusia? Dengan profesional, Bu Ratna pun mencoba mengecek keadaan mayat tersebut. Karena mengetahui jika benda itu adalah jamur, Bu Ratna pun langsung kabur dari ruangan tersebut. Setelah itu, Pak Irjen pun menjelaskan kalau pasukannya menemukan mayat wanita itu di pabrik tepung kemarin lusa. Saat itu ada seorang wanita yang tiba-tiba datang ke pabrik tersebut dan membuat keributan dengan menggigit 3 orang pekerja. Di sana ia juga mencoba menyerang para anggota polisi, sehingga polisi pun langsung menembaknya. Dan sampai kini, pihak TNI pun masih tidak mengetahui siapa yang awalnya menggigit wanita yang mengamuk tersebut. Lalu Ibu Ratna pun menjelaskan kalau jamur ini tidak ada obat atau vaksin untuk menyembuhkannya. Tidak ada obat dan tidak ada vaksin. Oleh karena itu, jalan satu-satunya agar jamur itu tidak menyebar adalah dengan mengebom seluruh kota beserta dengan manusia di dalamnya. Bom seluruh kota dan seluruh orang yang ada di dalamnya. Scene kemudian kembali kepada Joel, Tess dan juga Ellie. Di mana saat itu Joel dan Tess ini masih tidak percaya dan was-was dengan Ellie yang memiliki bekas gigitan. Dan saat Ellie sedang buang air kecil, di sana Joel dan Tess pun sempat beradu argumen. Karena Joel ini masih waspada, jika suatu saat Ellie pasti akan berubah menjadi zombie. Namun tidak dengan Tess yang percaya kalau Ellie kebal dengan gigitan zombie. Tess pun lalu mendesak bertanya, mengapa Ellie ini sangat berharga bagi Merlin. Dan terpaksa Ellie pun akhirnya memberitahu, kalau dirinya itu kebal dengan gigitan zombie. Namun, di sana Joel pun tetap tak percaya dengan Ellie. Dan tak lama setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke markas Firefly. Di siang harinya, terlihatlah pemandangan kota yang sudah hancur lebur akibat pengeboman untuk mencegah jamur tersebut agar tidak berkembang biak. Dan di sana hanya ada 2 jalan untuk pergi ke State House yang ada di balik gedung runtuh ini, yaitu dengan melewati jalan panjang atau melalui jalan pintas. Saat di perjalanan, di sana Ellie pun menceritakan bagaimana ia mendapatkan gigitan tersebut. Yang mana pada saat itu, ia mencoba menyelinap ke sebuah mall yang ada di tempat penampungan atau lebih dikenal dengan nama Kizet. Ellie pun juga mengatakan kalau ia pergi sendirian ke mall tersebut. Namun tentunya itu tidak benar, karena di dalam gamenya Ellie ini pergi ke mall itu bersama teman akademinya yaitu Brian Lee. No. Not exactly like that. You know, people like to tell stories. Everyone said the open city was crazy. Sesampainya di sebuah jembatan, di sana mereka pun mendengar sebuah suara teriakan dari kejauhan. Dan singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah hotel yang terlihat sedang banjir. Namun, mereka pun harus tetap menyeberangi banjir itu. This is so gross. Terlihat di sana, Ellie yang tak pernah keluar sebelumnya dari Kizet pun menjadi kegirangan. Namun, tiba-tiba saja. Setelah itu, akhirnya mereka pun tiba di lantai 10. Namun sialnya, jalan keluar di sana sudah tertutup reruntuhan. Sehingga, Tess pun akan pergi keluar untuk membukakan pintu. Good up there? Yeah, Sembari menunggu Tess membukakan pintu, di sana Joel pun melihat Ellie yang memainkan sebuah pisau yang mengingatkannya dengan anaknya yaitu Sarah.
Joel pun lalu menjelaskan, kalau ia dulunya tinggal berada di Texas, dan Tess berasal dari Detroit. Joe juga menjelaskan, kalau orang-orang yang tergigit akan berubah paling lama setelah 1 bulan. Ever kill one? Yeah, I killed lots of them. Well, some last about a month or two. Setelah Tess membukakan pintu, di sana mereka pun melihat ke arah luar. Dan terlihat di sana, jalan panjang tidak bisa dilewati lagi karena banyak sekali zombie yang sedang rebahan. I'm trying to keep you alive. Karena hal itu, mereka pun terpaksa memilih jalan pintas yaitu melalui museum. Yang mana museum tersebut merupakan sarangnya jamur. Namun saat Joel mengeceknya, jamur tersebut sudah kering dan tak hidup lagi. Sehingga, mereka pun bisa aman untuk melewatinya. I have a spare hand. Saat itu, mereka pun mulai memasuki museum Boston tersebut. Awalnya, tidak ada hal yang mencurigakan, sampai kemudian Ellie pun tiba-tiba menemukan seseorang di sana. Oh shit. Dan sepertinya, orang itu diserang di luar sehingga ia masuk ke dalam museum ini. Sehingga bisa disimpulkan, kalau di dalam museum ini pasti ada zombie. Mereka pun lalu menyusuri museum itu perlahan-lahan, dan tiba-tiba saja Ellie pun memijak sesuatu. Sesampainya di lantai 2, tiba-tiba saja jalan masuk tadi sudah runtuh. Dan yang lebih parahnya lagi, ada zombie di lantai tersebut. Di sana, Joel pun lalu menyuruh agar Ellie tidak berisik agar si zombie tak menyadari keberadaan mereka. Namun tiba-tiba saja, di sana mereka pun langsung lari kalang kabut untuk menghindari kejaran zombie tersebut. Dan sialnya saat itu peluru Joel pun sudah habis, sehingga ia harus cepat mereloadnya. Joel pun kemudian bertemu dengan Ellie dan langsung menyuruhnya agar pergi ke sisi lain meja. Untungnya saat itu Tess pun datang tepat waktu, dan zombie itu bisa dibunuh oleh Joel menggunakan senjatanya. Ternyata, di sana Ellie kembali terkena gigitan zombie. Namun mereka pun harus tetap fokus pergi dari museum ini. Joel pun lalu memberi perban ke kaki Ellie. Dan setelah itu, mereka pun segera pergi ke markas Firefly yang ada di barat sebelum hari menjadi gelap. Singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di markas Firefly tersebut. Namun yang anehnya adalah, tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Sehingga Joel pun lalu pergi mengeceknya sendirian. Terlihat di sana bahkan truk tersebut pun telah kosong. Namun tak lama kemudian, Ellie pun melihat jejak darah yang menuju ke dalam ruangan. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat para pasukan Firefly telah mati semua akibat terkena serangan dari para zombie. Who killed them? Petra? Joel lalu mengajak Tess untuk kembali ke KZ, namun Tess pun mengatakan kalau ia tidak bisa. Karena ternyata, Tess ini telah terkena gigitan zombie di museum tadi. My luck had to run out sooner or later. Tess pun lalu meyakinkan Joel, kalau Ellie adalah seseorang yang bisa kebal dari gigitan zombie itu. Dan ia pun menyuruh agar Joel segera mengantarkan Ellie ke tempat Firefly agar mereka segera mendapatkan vaksin dari jamur ini. Get her there. Dan karena tembakan tersebut, para zombie pun akhirnya mengetahui keberadaan mereka di sana. Sehingga, Tess pun akan mengorbankan dirinya untuk menghambat para zombie agar tidak mengejar Joel dan Ellie. Setelah itu, Joel pun akhirnya pergi membawa Ellie. Dan di sana Tess pun berusaha membakar tempat tersebut. Namun sialnya, korek apinya tidak mau hidup. Akhirnya, Tess harus mendapatkan ciuman maut dari seorang zombie yang datang menghampirinya.
Tak lama kemudian, museum itu pun langsung meledak. Akhirnya, hanya tinggal Joel seorang diri yang akan membawa Ellie. Dan episode 2 pun berakhir di sini. Nah, itulah tadi alur cerita dari series The Last of Us bagian episode kedua. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.